Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ananda Arkasi. Saya berasal dari kampus Polban Medan, prodi penyuluhan perkebunan presisi dari kelas kebun 6B. Baik, di sini saya akan mencari tugas tentang pemasaran produk agribisnis di PTPN 2 Bulu Cina PP1. Ikuti video saya selengkapnya. Baiklah, saya akan menjelaskan pemasaran produk agribisnis di kebun bulu Cina PTPN 2. Yang pertama, kegunaan bentuk. PTPN 2 kebun bulu Cina adalah kebun yang berfokus pada tanaman budidaya dan produk primer berupa batang tebu. Yang kedua, lalu tebu dari kebun bulu Cina dibawa ke pabrik pengolahan gula PTPN 2 untuk diolah menjadi produk setengah jadi, yaitu nira tebu. Yang ketiga, kemudian hasil tebu yang berupa nira tebu dari kebun bulu Cina diolah menjadi produk turunan dari tanaman tebu, yaitu produk gula kristal yang dipasarkan dengan merek gula Walini. 2. Kegunaan tempat. Batang tebu segar yang sudah layak untuk dipanen langsung dibawa ke pabrik pengolahan tebu yang terletak di Helvet dan Kuala Madu. Pabrik kemudian melakukan pengolahan hingga menjadi produk akhir berupa gula kristal putih. Gula kristal putih tersebut didistribusikan ke beberapa perusahaan distribusi gula besar di kota Medan, yaitu PT Medan Gula Nusantara dan PT Sabang Jaya Lestari. Kegunaan waktu. Batang tebu segar setelah dipanen harus segera dikirim ke pabrik pengolahan tempat melalui perantara, karena kriteria batang tebu segar adalah di antara selambat-lambatnya 36 jam untuk diperoleh dengan kapasitas pabrik sebanyak 140 ton per jam. Gula kristal yang diproduksi di pabrik kemudian dikirim ke perusahaan distribusi yang bertugas menjual produk gula pasir putih ke konsumen. 4. Kegunaan kepemilikan. Batang tebu segar yang diolah pabrik untuk beberapa tahun belakangan ini semua berasal dari kebun PTPN 2 dikarenakan kekurangannya minat petani untuk budidaya tanaman tebu. Namun tahun 2000 masih banyak petani yang menanam tanaman tebu sehingga pabrik memiliki batang tebu milik petani untuk dilakukan pengolahan dengan petani sebagai mitra PTPN 2, di mana petani akan menerima fasilitas dari persiapan lahan atau pengolahan tanah, sumber bibit, dan ketika panen akan dikenakan biaya atau ton gula, maka terjadi perpindahan hak kepemilikan yang pada halnya hak memiliki pada pemilikan kebun atau petani lalu berpindah ke pabrik pengolahan, dan setelah menjadi produk gula kristal putih maka berpindah hak kepemilikan ke pihak distributor hingga sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya masuk ke lembaga pemasaran. PTPN 2 Kebun Bulu Cina merupakan kebun yang tidak memiliki lembaga pemasaran dikarenakan kebunnya hanya dibagi budidaya saja dan hasil olahannya hanya berupa bahan baku tebu segar yang akan dikirim langsung ke pabrik pengolahan. Namun untuk pabrik pengolahan sendiri memiliki peran yang hanya fokus untuk mengolah bahan baku tebu menjadi gula kristal putih. Untuk pabrik pengolahan yang merupakan jenis lembaga pemasaran yang tidak memiliki dan tidak menguasai produk pertanian yang ditransaksikan, yaitu jenis prosesor dan manufaktur, di mana lembaga pemasaran jenis ini sangat berperan dalam proses tata niaga agroproduk sebab keberadaannya menjadi jaminan pasar bagi produk pertanian. Saluran pemasaran berikut yaitu kebun budidaya tebu atau bahan baku tebu. Selanjutnya, pabrik pengolahan atau gula kristal putih. Selanjutnya, distributor atau PT Medan Gula Nusantara dan PT Sabang Jaya Lestari. Selanjutnya, produk gula kristal Walini juga didistribusikan di Transmart, Brastagi Supermarket Kasih Murah, Sujuya, Alfamart, Indogrosir, Alfamidi, Pasar Swalayan Maju Bersama. Terakhir, fungsi-fungsi pemasaran di PTPN 2 Kebun Bulu Cina.
Fungsi pertukaran meliputi penjualan, dalam hal ini PTPN 2 Kebun Bulu Cina dalam melakukan fungsi penjualan. Produsen, yakni pihak kebun bulu Cina, harus memperhatikan kualitas, kuantitas, bentuk dan waktu yang diinginkan konsumen. Fungsi fisik meliputi stock function, yang kedua transportasi function, ya processing function, dan yang terakhir fungsi fasilitas. Baik, itu saja video dari saya, semoga bermanfaat bagi semua penonton. Mumpung hari sudah mulai panas, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.